kita punya prinsip, jadi yang melatih kalian adalah alam. Jadi pelatih hanya menemani saja. Bang Adit, gimana kabar? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Siap. Gimana bang sekarang kegiatan? Kegiatan untuk sekarang ya, karena masih masa-masa pandemi, gitu. Kegiatan emang agak sulit gitu kan. Karena kan emang walaupun ada kegiatan tapi kita nggak maksimal. Oh nggak maksimal? Iya. Karena kan kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan juga. Kesehatan ya. Sekalipun ada kegiatan kita kegiatan nggak berat-berat banget. Oh nggak lebih dari 5 orang kali ya bang ya? Mungkin lebih. Oh mungkin lebih ya. Mungkin lebih, tapi kegiatannya nggak sampai berhari-hari, nggak sampai malam gitu. Sekedar latihan fisik aja sih bang. Lebih seringnya seperti itu. Gitu, sama sharing-sharing gitu. Terus bang, sekarang udah berarti ya pala ya bang ya? Iya, pala. Ya, pala ente Iya. ya sekarang ya? Sekarang ya, Oh iya ya pala ya. Itu udah berapa angkatan bang sekarang? Kalau ya pala sendiri, kalau di total ada berapa angkatan, karena ya pala itu ada 2. Oh Gitu. Ya pala kalau di SMA itu ada 5 angkatan. Maaf, 6 angkatan. Kalau di SMK sekarang ada 5 angkatan. Oh Gitu. Jadi Berarti emang- awalnya beda. Emang itu beda bang? Gimana sih? Kalau ya pala itu awalnya dulu sispala yang beda-beda. Gitu. Oh, beda-beda. Sispala yang beda-beda, satu unit ya satu sispala gitu kan. Sampai sekarang pun sama, satu unit satu sispala. Tapi kalau sekarang dengan ya nama ya pala sama gitu. Tapi kalau dulu namanya berbeda di setiap unitnya. Gitu. Kalau di SMA punya namanya namanya spasi. Spasi dulu. Spasi, siswa-siswi pencinta alam SMA Yapera. Oh, itu SMA-nya? Itu SMA bang. Gitu. Kalau di SMK itu namanya Yapala. Oh, Yapala. Yapera pencinta alam. Oh, Gitu. Yapala itu SMK. Yapala SMK. Terus Spasi itu SMA. SMA. Cuma sekarang udah dijadi satu. Udah dijadi satu bang. Oh, gimana Gitu. tuh bang ceritanya bang? Kok bisa dijadi satu tuh bang? Jadi dulu cikal bakal Yapala ada itu karena dulu Yapala ada gitu kan. Yapala ada dari awalnya gitu. Di SMK sendiri dari tahun 2004 sampai tahun 2009 gitu. Dan divakumkan karena emang tidak ada keanggotaan, tidak ada kegiatan, maka dari sekolah divakumkan. Lalu berdiri lagi di tahun 2014 itu dari Spasi. Spasi itu siswa-siswi pencinta alam SMA Yapera. Gitu di tahun 2014 itu. Gitu. Terus digabung jadinya itu. Belum, masih belum. ceritanya masih panjang. Oh gitu. Wah, ini seru nih bang. Iya. Terus bang. Sambil di ini bang ya. Boleh, Sambil, dijalanin dulu aja. Iya, mas sambil ngeteh aja bang, adanya bang. Iya. Dan juga bang kemarin. Iya ini, aduh. Kita iseng aja nih bang. Siap. Oke bang, lanjut gimana? Tadi sampai nama ya. Nama. Jadi dulu kenapa adanya Yapala? Karena emang teman-teman kita suka, saya dan teman-teman senior itu suka namanya berkegiatan di alam bebas. Oh gitu. Gitu. Makanya cikal bakal SMA Spasi itu berdiri karena itu. Gitu. Yang pelopornya itu adalah Muhammad Hasan Fikri. Itu pelopor di SMA. Pendiri ya? Pendirinya. Oke, terus Gitu. Dan kebetulan dia adalah teman dekat saya, gitu. Maka dari itu dia di Spasi dia yang berjuang pertama kali. Oh, Gitu. beliau berjuang Spasi pertama kali. Lalu 1 tahun berdirinya Spasi, perjalanan waktu demi waktu baru dibikin Yapala. Oh gitu. Setelah setahun itu ya bang berjalan waktu itu ya bang ya. Oh, nah berarti itu sudah antara ada SMA dan SMK sudah gabung tuh bang? Belum, itu belum baru juga? satu nama masing-masing. Oh. Jadi SMA dengan Spasi, ya SMK dengan Yapala. Oh. Jadi itu kurang lebih hampir 6 bulan itu. 6 bulan menyatukan itu. Kita menyatukan enggak, tapi kita bersinergi bareng. Oh gitu. Tetap si namanya mah beda tetap bang. Tetap namanya beda. Oh. Gitu. Gitu.
Terus mungkin jalan beberapa bulan kemudian timbullah masalah internal, konflik internal di sekolah tersebut. Iya, di sekolah tersebut. Organisasi tersebut dah ibaratnya ya. Oke. Karena mungkin karena ini ya, karena apa ya? Karena konflik mungkin daripada nanti saling otot-ototan mending kita dileburkan gitu kan. Dengan masing-masing nama Yapala SMK dan Yapala SMA. Gitu. Oh, berarti setelah konflik itu malah dijadikan satu ya, Bang? Iya, satu nama. Oh. Tetapi tetap keorganisasiannya dipegang masing-masing unit. Oh, beda-beda. SMK, SMA. Iya. Oh, tapi tetap namanya Yapala tetap. Namanya Yapala. Oh, gitu. Nah, terus Bang itu kalau pendidikan bareng apa gimana? Kalau pendidikan pertamanya sih bareng sih. Awalnya bareng. Terus awal bareng. Kedua, ketiga mungkin karena sudah banyaknya SDM ya. Terus teman-teman sudah merasa menyanggupi, akhirnya kita berjalan sendiri. Oh, gitu. Berjalan sendiri. Iya. Nah, berarti secara maaf deh Bang, saya potong. Secara administrasi sendiri? Enggak. Secara administrasi masing-masing. Iya, masing-masing. Iya, masing-masing. BPH Yapala SMA dengan alma maternya SMA Nurmania, begitupun SMK. Oh. Gitu. Jadi tetap gitu. Maksudnya BPH-nya punya satu-satu. Oh, gitu. Iya. Cuma hanya nama. Hanya nama aja ya. Iya. Gitu. Nah, berarti terus kembali ke pendidikan tadi, Bang. Awalnya bareng. Nah, terus ke next time selanjutnya kenapa, Bang? Karena pertama mungkin karena ini ya. Mungkin kalau kenapa bisa, karena masing-masing sudah punya SDM gitu kan. SDM yang dimana biarkan dia berkembang sendiri gitu. SMA sendiri, SMK sendiri. Oh gitu. Iya. Tapi secara kegiatan sih kita masih tetap jalan. Oh, bareng-bareng ya. Nah, kalau itu pendidikannya di mana, Bang? Kalau pendidikan ya, kalau pendidikan kita emang belum sampai jauh-jauh sih. Gitu. Kalau pendidikan saat ini nggak sampai kita ke luar provinsi sih. Ya masih sekitar Tangerang Raya sama Tangerang Selatan. Oh, gitu. Di mana tuh Bang kalau boleh tahu? Siapa tahu buat referensi teman-teman yang lain gitu. Boleh sih, kalau kita biasanya pendidikan di ini sih, di Bumi Perkemahan Situgintung. Oh, di ini ya Bang, di Ciputat ya Bang? Di Ciputat. Oh, Ciputat. Itu tempatnya bagus Bang emang? Emang bagus sih, emang cocok buat ini. Pendidikan. Buat pendidikan. Gitu, buat outbound gitu. Bagus ya di situ ya. Iya. Karena medianya di situ ada danau yang bisa dijadikan media pendidikan. Seperti itu. Di tengah-tengahnya itu ya? Iya. Danau itu ya? Danau. Oh, berarti artinya tapi dalam kali Bang itu danaunya? Iya, dalam Bang. Dalam ya? Iya, dalam. Iya, siapa tahu kan buat referensi teman-teman yang lain gitu loh Bang. Siapa tahu gitu kan bisa pendidikan di sana gitu kan. Nah, terus Bang, kalau dari sekolah, berarti sekolahnya namanya sekolah Yapera ya? Iya, yayasan namanya Yayasan Perguruan Nurmania. Oh, gitu. Nah, Yapera itu maksudnya nama yayasan tadi Nurul Yayasan Perguruan Nurmania. Oh, Nurmania. Ya. Yapera itu singkatan ya? Iya, Yapera itu singkatan Yayasan Perguruan Nurmania. Oh, gitu. Punya siswala namanya Yapala. Oh, gitu. Itu adanya di mana Bang sekolah tersebut? Itu adanya di Peninggalan Utara, Jalan Haji Mencong nomor 62. Oh, di Celduk ya Bang? Iya, di Celduk. Oh, di Celduk Mencong. Iya. Dekat berarti Pasar Lembang sana ya Bang? Iya, Pasar Lembang. Pasar Lembang ya Bang? Iya. Terus selama ini kegiatan apa aja Bang? Ini kan lagi masa pandemi nih Bang. Kalau kegiatan sampai saat ini ya sekarang cuma latihan fisik, terus peregangan, kumpul bareng, ngopi bareng, gitu aja sih. Gitu. Yang ringan-ringan. Yang ringan-ringan aja. Karena sampai saat ini sekolah masih menutup untuk berkegiatan di sekolah. Akses keluar nggak boleh Bang ya? Iya, karena kan emang lagi pandemi seperti ini gitu kan, membatasi siswanya gitu kan. Tapi kalau pihak sekolah sendiri support Bang? Alhamdulillah sampai sekarang support ya? Support banget, alhamdulillah gitu. Walaupun emang masih ada konflik-konflik, tapi menurut saya itu bukan sebuah masalah. Menurut saya itu adalah sebuah perjalanan gitu kan. Iya, tapi paling tidak disupport oleh sekolah Bang, itu yang penting kan? Iya, itu. Karena biar gimana pun Bang, banyak nih Bang sekolah-sekolah lain juga yang masih berjuang untuk biar aktif lagi Bang.
Iya, maksudnya masih banyak sekolah lain yang berjuang untuk siswalanya bisa aktif lagi kembali di sekolah. Itu Karena juga kan bang banyak juga sekolah yang membukukan pecinta alam siswala. Iya. Karena biar gimana pun siswala ini eskul yang sangat rentan. Setuju. Bener nggak bang? Iya. Rentan karena apa? Dia main di alam bebas bang. Iya. Beda hal dengan ya mohon maaf dengan futsal, misalkan basket atau pramuka gitu kan, ya udah ada tatanya. Bola main futsal ya di lapangan bola gitu kan, kita bisa nyewa lapangan futsal gitu. Tapi kan kalau pencinta alam nggak bisa bang. Masa pencinta alam prakteknya di mall? Kan lucu di mall CBD tuh kalau enggak bang? Enggak pantas. Enggak pantas kan? Ya itu makanya ya mudah-mudahan juga dalam arti kita doakan juga gitu sama teman-teman Sispala yang lain gitu ya bang ya. Mudah-mudahan pihak sekolahnya support gitu ya bang, kayak di ya Perak tempat abang sekarang ngajar ini ibaratnya bersyukurlah ibaratnya gitu kan bang ya. Nah terus bang itu kemarin cara perekrutan kemarin gimana itu bang? PPSMP kemarin bang gimana kayak seru nih karena gini kemarin juga banyak bang maksudnya kan aneh juga kebetulan salah satu pengurus pencinta alam juga kan Agripala di SMK 2 Kota Tangerang kan. Kalau aneh itu demo dimintain video oleh OSIS. Oh seperti itu. Demonya jadi online. Oh. Gitu baru tahun ini pak karena ada pandemi juga kan. Gitu. Nah kalau di tempat abang sendiri gimana bang kemarin demonya itu? Demo eskulnya kurang lebih sama Agripala. Jadi kita menyerahkan sebuah data video, foto, terus poster, sama formulir online. Ya paling nanti diserahkan sama teman-teman OSIS, nanti disebarluaskan gitu. Tapi alhamdulillah dari pergerakan kemarin dibantu teman-teman anggota muda yang masih ada sekarang. Itu alhamdulillah kita punya anggota kurang lebih yang masih terdata. Itu kurang lebih di formulir kurang lebih ada 50 anggota. 50 anggota? Iya, 50 dari awal. Dari awal. Oh, ini baru Caang itu ya? Baru Caang, calon anggota muda. Itu belum jadi anggota gitu. Banyak juga, Bang. Seperti itulah. Iya dong. Iya, alhamdulillah. 50 bang, banyak bang. Iya, itu kan masih terdata bang. Iya, artinya untuk awal bagus bang. Tapi kan memang nanti abang juga harus saran dari saya nanti ada yang namanya seleksi alam bang. Itu pasti ada. Iya kan, terus mengkerucut lama-lama kan. Iya dah, doa saya sih artinya ke abang sebagai pelatih gitu kan di Yapala ya mudah-mudahan sih stabil gitu loh bang. Karena biar gimana pun bang, seandainya abang dapat 50 peserta Caang ya. Iya. Masuk ke pendidikan. Nanti yang aktif mah paling setengah bang. Pasti. Enggak setengah pun udah bagus. Iya, itu sudah hukum rimbanya seperti itu. Hukum alam mungkin ya bang ya. Enggak tahu kenapa dimanapun sama sih bang. Sama bang. Sama bang. Di sekolah-sekolah lain sama di tetangga lain. Nah, terus bang sambil di ini ya bang. Kalem. Santai. Kita kayak emang harus minum sih. Iya benar bang. Benar. Haus. Benar bang. Ini ala kadarnya aja bang, maksudnya ya namanya tempat ya gubuk kecil bang ini mah. Ya siap. Terima kasih buat Bang Indra sudah siap bang, siap. Ini adanya cuma teh manis doang bang. Tidak masalah bang. Iya. Kalau ini 2 sendok udah cukup bang. Kalau itu berapa sendok nih bang? Satu aja cukup. Satu aja. Iya. Oke. Cukup nih bang. Cukup. Oke siap. Nah terus bang. Berarti kemarin kembali ke PPDB tadi penerimaan si Caang ya. Berarti itu pakai video bang? Pakai video. Kerjasama sama OSIS ya? Iya teman-teman OSIS. Nah itu pendaftarannya gimana bang? Lewat OSIS? Apa ke misalkan ke Yapalanya langsung apa gimana? Pendaftarannya langsung lewat humasnya Yapala. Jadi dari nggak ke OSIS dulu berarti ya? OSIS. Jadi kita menyerahkan formulir pendaftaran online. Gitu. Nanti dari situ teman-teman yang masuk Yapala baru dibikin grup di WhatsApp gitu. Jadi mulai berkomunikasi dari situ. Dari situ. Iya. Nah, tapi sampai sekarang komunikasi lancar, Bang. Alhamdulillah lancar, Bang. Lancar ya? Iya.
Iya. Kumpul sekali 2 kali pernah lah. Pernah ya. Iya sama calon muda. Iya. Gitu kan. Tapi sekolah gimana bang kalau pas ngumpul gitu bang? Sekolah sih emang sampai saat ini ya tanggapannya alhamdulillah sih masih punya respon baik gitu. Walaupun tidak kumpul di sekolah tapi kumpul di luar tidak masalah. Asalkan tidak mencemarkan nama baik sekolah. Oh gitu iya. Seperti itu aja sih. Gitu. Jadi intinya aman-aman aja lah. Iya alhamdulillah bang ya. Iya. Berarti kalau ngumpul di base camp mana bang, rumah abang apa gimana? Kalau kumpul sih kita sesuai ini sih, sebenarnya sesuai jadwal gitu. Oh. Gitu. Kalau kumpul biasanya kita sekalian mentoring sama senior. Oh iya. Gitu. Jadi misalkan ya seminggu ini kita mentoring ke rumah senior ini, gitu. Rumah senior yang lain gitu. Kadang kita nggak cuma di rumah sih, kadang kita lebih sering di warkop sih bang. Iya. Tapi emang bener bang, nggak di mana-mana. Artinya memang tempat itu paling santai gitu ya bang. Iya, emang luar biasa tuh tempat. Gitu menyatukan pendapat. Bener bang. Sorry bang, ini agak panas bang. Kita kalem aja dulu bang. Iya. Santai. Aduh. Buru-buru emang panas. Iya, bener bang. Ente tinggal di mana bang? Saya tinggal di ini, dia Haji Mencong sih. Emang nggak jauh sama sekolah. Oh nggak jauh sama sekolah. Oh. Masih daerah. Masih dari sana ya? Iya. Oh gitu. Iya. Nah selain ente bang, ada berapa orang yang jadi pengurus ya pala? Kalau saya sih, saya sebagai pelatih posisinya. Pure pelatih atau Oh. DPA, Dewan Perwakilan Anggota Oh Kementerian. gitu, iya. Gitu. Jadi pelatih ini fungsinya untuk menghubungkan antara anak-anak sama ke sekolah. Oh, Gitu. penyambung lidah. Jadi kan sekolah yang namanya Sispala bang ya. Kalau misalkan tidak ada pelatih, sekolah kan tidak mau melepas gitu kan, tidak mau menaungi gitu. Karena adanya pelatih yang bisa dipercaya sama sekolah, barulah adanya Sispala. Karena Sispala itu yang abang bilang tadi, Sispala adalah ekstrakurikuler yang Iya benar. Nah, abang berarti pelatih di Yapala, iya kan? Itu apa aja bang yang setiap maksudnya yang sudah abang berikan kepada anak-anak gitu bang, maksudnya boleh di sharing ya bang kira-kira? Mulai dari kegiatannya atau iya gimana? Kegiatan materi dah. Kalau materi sih standar sih mungkin sama seperti teman-teman yang lain. Ada beberapa materi yang umumnya lah seperti navigasi, hutan, terus ada lagi survival gitu kan, umum lah. Tapi kan ada beberapa materi-materi yang harus kita sampaikan seperti kalau saya punya namanya Yapalanisme. Gitu. Itu sebuah sebuah keyakinan kita kepada Yapala gitu. Seperti gitu. apakah Yapala di dalam diri kita? Iya. Makanya Yapalanisme itu membentuk anggotanya sebagai si keorganisasiannya itu ya berarti. Iya. Nah kira-kira ada lah bang materi bukan materi apa disebutnya yang paling menonjol gitu loh bang, ada nggak di Yapala maksudnya kira-kira ya apa dari navigasinya, apa dari panjat tebing, apa dari apa gitu, ada nggak bang kira-kira? Paling menonjol dalam hal kegiatan apa? Iya Yapala ini pernah ngikutin keluar apa gitu lomba gitu, pernah nggak bang? Kalau dulu emang di tahun-tahun perintisan sering mengikuti lomba sana sini karena mungkin sibuk dalam program-program anak-anaknya, jadi lomba sekarang emang jarang gitu kan gitu. Tapi waktu awal pernah mengikuti lomba di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, baru cukup itu aja sih. Baru itu aja, tingkat kota lah ya. Iya, waktu itu lombanya lomba panjat. Tapi berhasil gitu bang? Alhamdulillah juara 2. Mantep itu bang. Juara 2 putra putri, Tangsel juara. Bagus bang, itu namanya bagus. Bagus bang, itu namanya bagus. Ya karena ya bener. Jarang bang sekarang Sispala itu dalam arti berarti abang itu fokus gitu kan, fokus ke misalnya panjat tebing ya udah itu yang difokusin gitu loh. Iya. Kayak gitu. Nah kembali ke proses si Caang nih bang. Iya. Ane pengen tahu. Si Caang ini kan berarti kemarin abang udah nerima tuh ya 50 orang. Ya kan kurang lebih 50 orang. Iya. Nah itu seandainya kita nggak ngomongin nggak ada pandemi nih bang,
pendidikannya kapan Diksar ya? Desember berarti bulan depan. Iya, bulan depan. Seharusnya. Kalau kita lagi bicara tidak ada pandemi ya. Iya. Desember. Oh. Gitu. Nah, persiapannya berapa lama Bang kalau pendidikan? Persiapannya kalau kita mulai dari nol banget itu kurang lebih H-6 bulan. H-6 bulan. Iya. Jadi setelah dia masuk diperkenalkan seluruh kegiatan Yapala, mulai dari panjat tebing, dayung, terus kalau naik gunung kita camping kecil kan, camping ceria. Iya, kamcer gitu lah ya. Iya. Semua olahraga dari orientering juga. Nah, setelah itu baru kita buka masa pendaftaran calon siswa pendidikan. Jadi kalau di Yapala itu namanya SAT, Sekolah Alam Terbuka. Oh gitu. Pendidikannya ada namanya. Sebelum Diksar? Bukan, itu rangkaian pendidikan. Jadi nama acaranya Sekolah Alam Terbuka. Kalau kita kan biasanya kan menyebutnya Diksar, pendidikan dasar. Betul. Kalau kita nyebutnya Sekolah Alam Terbuka. Yapala. Gitu. Itu SAT Yapala. Jadi setelah mereka melakukan pengenalan sebuah kegiatan di Yapala, macam-macam kegiatan baru, mereka minta kita daftar untuk menjadi siswa pendidikan. Gitu. Iya. Jadi prosesnya agak panjang. Agak lama ya Bang? Iya. Terus kalau proses buat dari kepanitiaannya Bang? Kepanitiaannya nah. Persiapannya misal, ya namanya kita mau Diksar kan. Nah, karena gini Bang, biar gimana Diksar itu kan ya sambil minum Bang, cuman panas Bang. Masih panas ya? Kan kalau Diksar itu kita namanya bawa nyawa orang Bang, benar nggak sih Bang? Iya, itu pasti banget sih. Iya nggak? Iya. Benar dong. Kita bawa nyawa orang, ya kan? Kita nggak tahu penyakit dia apa, iya kan? Iya. Itu dari si kepanitiaan, itu dari abang, dari pelatih dan tim gitu ya. Itu kesiapannya berapa lama Bang? Kesiapannya, ya itu dari H-6 bulan itu. Bahkan kita bisa dari H-7 bulan kita udah mempersiapkan. Itu mentahnya mungkin dari H-7 bulan gitu. Sudah membuat panitia, sudah merumuskan sebuah administrasi. Itu kan penting juga buat laporan ke sekolah juga gitu kan. Jadi kurang lebih ada H-7 bulannya gitu. Itu berapa hari Bang? Kalau diklat kita cuma 3 hari 2 malam sih. 3 hari 2 malam ya. Yang udah kita lakuin. Yang sebelumnya ya. Berarti di situ Gintung Ciputat ya. Benar. Itu prosesnya gimana Bang? Dari sekolah pas mencong ya kan? Ya sekolah. Berarti start dari sekolah kan tetap? Start dari sekolah. Itu gimana rundown acaranya Bang? Kalau rundown acara sih ya kita berangkat pagi lah. Kita berangkat pagi sampai di tempat bumi perkemahan. Sore yang melakukan itu long march. Dari Mencong? Iya. Sampai ke Ciputat? Iya. Sampai situ gitu? Serius Bang? Long march. Serius? Iya. Wih, mantap. Itu long march. Itu kalau nggak salah hampir 17 kilo ya Bang? Kurang lebih seperti itu, ada 20 kiloan ada. Iya Bang, 20 kilo ada itu Bang. Dari Mencong ke Ciputat itu 20 kilo. Iya. Itu long march? Long march. Pure? Nah, ini seru nih Bang, ini seru nih. Nah, pada saat long march yang ini pada saat long march nggak sedikit dong Bang anak-anak yang mengalami cedera, bener nggak? Iya. Arti gini, entah kakinya panas, iya kan namanya sepatu di jalan kan? Iya. Entah dia si pundaknya ini sakit karena beban si keril kan? Iya benar. Itu ada nggak Bang? Maksudnya hal-hal itu abang sudah mengantisipasi belum? Sudah mengantisipasinya dengan cara rangkaian pradiklat. Pradiklatnya itu adalah latihan fisik. Berarti fisiknya abang genjot ya? Iya. Jadi nggak cuma mental, nggak cuma intelektualnya, tapi fisik kita genjot juga. Gitu. Mulai dari H-3 itu sudah latihan fisik. H-3 bulan sudah latihan fisik. Sebelum hari H ya? Iya. Itu rangkaiannya paling latihan fisik ya seminggu 2 kali, seminggu 3 kali gitu. Jadi setelah nanti latihan fisik baru nanti ada tes fisik. Itu H-7 mungkin, kalau nggak H-14 itu nanti ada tes fisik gitu, macam-macam tesnya gitu. Dari tes kesehatan juga ada. Ada juga.
berarti riwayat si peserta biar ketahuan ya bang ya. Iya tetap, tapi tetap sih yang namanya riwayat kan emang mungkin dia ada yang menutupi gitu kan. Benar, kita kan benar. Sebagai orang lain ya kita menghormati privasi dia. Benar. Tapi kita bagaimana cara membaca karakter seseorang gitu yang sudah punya penyakit lama atau penyakit yang baru. Gitu. Nah bang, seru nih kalau long march gitu, aneh seru bang. Serunya dalam arti gini, itu 20 kilo. Berarti dari pagi sampai sore bang harus sampai. Iya, makanya dari pagi sampai sore kan. Gak mungkin selisih 2 jam baru sampai. Iya. Jadi mungkin selisih 5 jam. Nah, misalnya taruhlah jam 8 ya kan dari sekolah. Itu dilepas anak-anak. Itu dilepasnya pergu atau gimana? Pergu kita. Oh, pergu. Jadi dilepasnya dengan cara upacara pelepasan dari sekolah. Nanti dilepas itu mereka didampingi sama senior. Oh, sama senior sih, mungkin sama mentornya dia. Oh, gitu. Buat pendampingan di jalan. Apa ya? Iya. Dan kita sebagai pelatih atau sebagai panitia sudah mempersiapkan itu matang-matang. Jadi emang di belakang dari teman-teman yang long march itu kita sudah mempersiapkan tim untuk merescue dia. Oh, kalau kenapa-napa ya, ketika kenapa-napa ya benar. Ya setuju bang. Karena biar gimana pun salah satu pendidikan memang long march perlu bang, perlu bang, karena ya buat fisik juga ketahanan dan bener bang, perlu itu. Nah terus bang, karena seru nih bang, pada saat long march ada nggak sih abang pernah ngalamin nggak nih si panitia nih bang nyerah apa gimana, mundur gitu, pernah nggak pak? Kalau itu sih mungkin saya nggak pernah dengar sih, mungkin itu dengarnya sama teman-teman angkatan gitu. Jadi si dia yang lelah cerita sama temennya lelah mau mundur, tapi disemangatin sama teman-temannya. Oh gitu. Kasih semangat lah ya. Gitu. Tapi sampai sekarang terang-terangan untuk mundur nggak ada ya? Iya. Karena misalkan, emang bang maaf pengen mundur, nggak ada ya? Nggak ada sampai sekarang, karena emang kita udah dikasih tahu bahwasanya pendidikan itu seperti apa, pendidikan itu kayak gimana, dan udah dikasih gambaran. Oh gitu. Makanya dia disuruh mempersiapkan secara matang-matang untuk persiapan pendidikan. Gitu. Jadi emang kita transparan gitu, emang pendidikan seperti ini gitu. Ya udah kasih tahu aja gitu, nggak usah ditutup-tutupin. Iya, setuju. Transparan ya bang. Transparan. Nah sore sampai. Iya, sore sampai. Oke, nah itu kegiatannya apa aja bang? Iya, kalau kita mah kalau sore sampai. Pada saat diksar tuh bang. Kalau sampai situ gitu sore kan? Iya. Kalau long march itu, jadi saya beranggapan gini, kenapa harus fungsi long march? Jadi fungsinya itu, kenapa sih lu jalan 20 kilo kurang lebih itu bisa sampai situ Gintung dari sekolah. Tapi ketika lu lagi ngumpul, ketika lagi rapat, nggak bisa lu. Ada nggak teman-teman? Maknanya itu ya bang. Iya. Jadi teman-teman kenapa long march gitu? Karena supaya dia kuat gitu kan. Bukan kuat hanya fisik dia, tapi secara mental kuat gitu. Bahwasanya ketika misalkan rapat yang cuma hanya sehari nggak pernah datang gara-gara nggak ada motor, tapi kok lu kuat gitu buat long march gitu. Emang jarak rumah lu dari sekolah tuh berapa kilo sih? Setuju. Jadi penekanan ada di situ. Gitu. Kenapa teman-teman harus long march gitu? Ya supaya nanti ketika setelah menjadi anggota tidak ada alasan-alasan lagi gitu untuk tidak menghadiri rapat gitu. Cakep banget, cakep konsepnya cakep banget. Iya, artinya buat ngelatih mental ya bang ya. Iya. Bener, buat ngelatih mental, bener. Nah bang, kalau di Yapala sendiri, mohon maaf nih bang, agak sedikit masuk nih. Iya. Masih menggunakan pendidikan ya? Masih menggunakan hal-hal jangan bahala nggak sih bang? Artinya gini, abang mungkin paham dari senior ke junior terus. Itu masih digunakan nggak bang? Dalam segi apa hal dulu bang? Iya, diksar itu artinya ya kayak kan peloncoan apa gitu sih di. Alhamdulillah sekarang sih udah nggak sih bang. Iya gitu. Mungkin kalau dulu persepsi teman-teman emang kita harus seperti ini seperti itu, tapi sekarang seiring perkembangan waktu, seiring kita sering kajian, mungkin kalau misalkan tentang perpeloncoan nggak ada sih gitu. Jadi kita punya prinsip, jadi yang melatih kalian adalah alam, jadi pelatih hanya menemani saja. Iya. Biarkan alam yang menyiksa mereka gitu. Kalau dingin itu harus seperti apa gitu kan, gitu. Kalau lelah harus seperti apa gitu. Biarkan gitu. Bener. Jadi emang teman-teman, mungkin kalau teman-teman siswa yang udah pernah ada pendidikan gitu kan, mungkin yang sering kesalahan adalah kesalahan kecil
paling kesalahannya alat hilang, alat tercecer. Itu sebuah menjadi apa ya, sebuah kesalahan dia, pure kesalahan dia yang nggak kita buat gitu. Jadi murni kesalahan peserta ibaratnya. Kesalahan dia gitu. Jadi kita menekan supaya dia selalu ingat dengan barang dia gitu, selalu ingat dengan teman dia gitu. Iya. Tidak meninggalkan apapun. Jadi kita penekanan hanya sampai situ aja gitu. Jadi sampai sekarang untuk main tangan, mohon maaf ya, untuk mungkin ada yang sekarang masih main tangan gitu. Itu bukan buat menyinggung sih, tapi kalau dia apalah emang buat kekerasan emang nggak ada sih. Di pendidikan itu nggak ada. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Ya karena gini Bang, biar dimanapun kita penting Bang edukasi ya. Kita bukan edukasi, bukan sok mengajari ya Bang. Karena gini, satu sekolah bikin kesalahan, ke blow up nih misalkan sama media kan, semuanya kan kena Bang. Itu benar nggak? Itu karena media sekarang berjamur di mana-mana. Iya Bang, makanya itu. Ya saya sih berharapnya kepada teman-teman semua juga kan, ya hilangkanlah rasa-rasa itu ya Bang, rasa kepeloncoan gitu kan. Udah nggak zaman Bang. Mungkin zaman bala iya antara senior dan junior terus aja kan. Kan dulu pasalnya disebutnya itu Bang, pasal 1 senior tidak pernah salah. Iya. Pasal 2, apabila senior salah kembali ke pasal 1. Kan sama aja bohong. Benar nggak Bang? Iya benar. Nggak, si senior nggak akan ada salahnya. Iya nggak? Iya. Iya Pak, sebenarnya kan konsep pendidikan bukan begitu. Konsep pendidikan adalah innya kita masukin ke si innya, kita dapat si peserta. Outputnya kita harus dapetin apa nih dari si pendidikan ini. Itu penting Bang. Iya nggak? Setelah pendidikan mau dijadikan apa anak itu? Betul. Karena pendidikan bukan sekedar dia hanya organisasi. Pendidikan bukan hanya sekedar dia masuk sekolah. Universal. Ibaratnya bener Bang, bener. Setelah pendidikan mau dijadikan apa ini? Bener, setuju. Karena kalau bicara bahas pendidikan ya, ini bicaranya luas banget. Bener. Gak cuma sekedar melantik, abis itu dilepas lagi. Bener. Gitu. Karena pendidikan juga harus punya tema ya Bang. Iya, bukan sekedar formalitas. Iya, bener. Bukan hanya sekedar dendam antara itu tadi ya kan. Iya, jangan senior dan junior ya. Karena tetap pendidikan tuh harus ada tema. Misalkan temanya bertanggung jawab, ya udah kita nge-pushnya tanggung jawab gitu kan. Ya tanggung jawab dengan barangnya tadi yang Abang bilang kan. Nggak boleh tercecer gitu kan. Banyak hal lah ibaratnya. Iya. Yang hal-hal yang kecil yang bikin dia betul sadar lah ibaratnya gitu. Bener. Nah itu Bang, kalau pada saat pendidikan si guru, para dewan guru biasanya ya ini nggak apa namanya, hadir nggak Bang? Kalau kita hadir. Kalau kita hadir, dewan guru tuh hadir. Hadir ya. Disempatkan, malah kita yang minta gitu. Pak, Bu, tolong saksikan gitu. Siswa-siswi gitu kan. Yang sedang pendidikan. Biar kita transparan gitu. Biar tidak ada apa ya, tidak ada kejanggalan gitu antara saya sebagai senior dan sekolah gitu. Sebagai pengawas gitu, sebagai tempat pengawas. Gitu. Kalau orang tua sendiri, orang tua dari si peserta, sebelumnya kita udah melakukan penyuluhan gitu. Penyuluhannya mungkin kayak rapat lah ibaratnya ya. Iya, tapi rapatnya mungkin secara by group gitu kan. Jadi kita emang memperkenalkan dulu gitu. Sebelum berangkat emang orang tua kita satuin dulu gitu. Kita berikan ini anak-anak ibu gitu. Iya. Jadi orang tua selama pendidikan nggak pernah cemas karena kita punya tim humas yang bakal ngasih info ke orang tuanya. Karena gitu. Zaman sekarang ya itu tadi Bang, school di sekolah yang paling dibilang horor. Iya. Cinta alam. Horor banget sih. Bener Bang. Kalau pelatihnya nggak bener-bener konsep memprogramkan itu si siswa lah, hancur Bang. Itu bener. Bener hancur. Serius ya. Mendingan jangan. Makanya kalau dari aneh pribadi Bang, yang mau ikut organisasi pecinta alam, mau sispala, mapala, mau organisasi luar gitu ya Bang, organisasi yang berkegiatan yang bebas gitu kan, kalau hanya cuma buat gaya-gayaan, jangan. Kalau cuma sekedar naik gunung doang nggak usah. Iya, setuju Bang. Naik gunung doang mah istilahnya independen juga bisa. Bisa sekarang. Iya, benar, sama teman, iya, sama istri atau sama pacar gitu kan. Zaman sekarang online Bang gunung. Benar nggak Bang? Iya benar Bang. Iya itu sih Bang. Gitu.
Jadi sejatinya organisasi, untuk semua organisasi, organisasi adalah tempat pendidikan diri. Benar. Menempah itu ya bang. Menempahnya ya. gitu. Pengalaman. Jadi seorang pemimpin dilahirkan dari sebuah organisasi. Oke, setuju. Oke. Benar bang, benar. Nah bang, setelah pendidikan itu ada kegiatan apa lagi bang setelah pendidikan? Outputnya apa yang didapat? Apa lagi? Itu berarti AMUT ya? AMUT, iya, anggota muda ya Pak. Jadi setelah pendidikan mereka punya program lanjutan. Jadi program pendidikan lanjutan untuk memulai dia menjadi calon anggota. Jadi itu rangkaian juga. Ketika dia punya program dia juga menjalani sampai anggota juga. Jadi programnya pendidikan lanjutan. Yang tadinya diajarin hanya dasarnya, ini lanjutannya. Gitu. Setelah lanjutannya baru dia memasuki tahap keanggotaan, anggota tetap. Oh gitu. Jadi ada 3 tahap. Berarti nanti biar jadi anggota tetap gitu ya bang ya, ada 3 tahap itu. Ada 3 tahap. Oke. Kurang lebihnya ya hampir 1 tahun sih untuk menjadi anggota. Anggota tetap? Iya. Oh gitu. Jadi banyak teman-teman yang setelah diklat gugur, setelah diklat ngilang angkat tangan gitu ya. Tapi kalau yang bener-bener niat enggak ya bang? Itu pasti tangguh gitu ya ibaratnya, tangguh bener-bener. Oke bang Adit. Iya. Untuk pesan terakhir nih bang, ada nggak bang tips atau pesan ya khusus buat semua Sispala lah bang ya? Ada nggak bang istilahnya quotes lah ibaratnya buat teman-teman yang lain bang? Kalau gimana bang? Ini ya, kalau buat teman-teman Sispala harus kuat. Sispala ini bukan sekedar organisasi, bukan sekedar wadah, tapi bukan sekedar memberikan ilmu, tapi jadikan Sispala itu sebagai tempat bernaung kalian gitu, tempat lahirnya kalian, tempat ketika kalian menjadi sosok sebuah pemimpin gitu, walaupun di dalam diri Anda ada sebuah pemimpin gitu. Jadi jangan jadikan Sispala organisasi itu cuma sekedar tempat pelarian. Gitu. Sebenarnya tempat apa ya? Kalau bosen ke organisasi jangan seperti itu. Malah itu nggak boleh ya. Gitu. Bener. Karena pada sejatinya organisasi adalah tempat pendidikan diri. Oke, baik. Nah bang, maaf, suka duka jadi pelatih di Yapala. Apa nih bang? Ya? Dukanya dulu dah. Dukanya. Iya. Dukanya sih alhamdulillah sih karena kita ngejalaninnya ikhlas bang ya. Oh gitu. Jadi ya walaupun duka ya ikhlas aja. Telan aja deh ibaratnya. Iya. Emang itu sebuah risiko bang, itu menjadi pelatih. Kalau misalkan rinciannya duka itu ya banyak sih. Mungkin berhadapan sama sekolah, sama orang tua siswa ya. Itu yang paling sering gitu. Ketika teman-teman pulang jam 10 malam gitu kok, yang dicari kan saya. Benar. Pasti. Dan kita sebagai pembina ya, kita tidak menutup kemungkinan untuk jujur gitu. Benar. Itu sih paling seringnya itu ya. Nah kalau sukanya bang? Sukanya ya banyak ya kalau sukanya ya. Kalau sukanya mungkin lebih lebih ngerasa dekat sama teman-teman. Lebih ngerasa dekat sama teman-teman anggota gitu. Mungkin kalau sukanya kita sering perjalanan, ilmu kita terasa juga. Jadi prinsipnya kita mengajar sambil belajar. Benar. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman alumni yang lain yang udah lepas gitu kan, mungkin porsi belajarnya kan dikurangin gitu karena emang sudah menjadi alumni. Tapi kan ketika menjadi pelatih, menjadi pembina sebuah Sispala, kita kan emang harus tetap menguasai sebuah ilmu-ilmu pecinta lama, ilmu-ilmu psikologi anak gitu kan. Kita harus menguasai gitu, anak seperti apa, anak maunya apa gitu kan. Kita emang nggak bisa sembarangan mendidik anak gitu kan. Gitu. Jadi kalau misalkan, mohon maaf kalau misalkan gini ya, kalau orang tuanya mungkin sayang sama anaknya kan nggak mungkin dikasarin sama anaknya gitu. Biarin yang neken dari teman-teman seniornya di organisasi gitu. Jadi yang menekan dia supaya dia disiplin. Ya kena gitu ya bang. Iya. Kadang kalau sama orang tua nggak kena bang. Iya. Kadang kalau ada ngelawan. Bener bang. Bener. Gitu. Tapi kalau sama senior nurut banget ya. Nurut. Bener bang. Setuju saya. Mungkin karena ada yang orang tuanya saking sayangnya biarin aja anak gue pulang malam gitu.
Setuju bang saya kalau gitu. Oke. Oke Bang Adit, thank you, terima kasih banyak sudah main ke rumah Ane Bang, buat sharing tentang ya pengalaman abang dah ibaratnya, suka duka yang tadi abang cerita di pelatih di Yapala gitu ya Bang. Oke, makasih banyak ya Bang. Siap, Bang Adit. Jangan kapok main kesini Bang. Kapan-kapan main kesini lagi. Insya Allah. Oke Bang Adit. Siap.